Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nasti. Bagaimana kabar kalian kawan-kawan? Saya doakan semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita film The Beekeepers yang dirilis pada tahun 2024, yang mengisahkan seorang mantan anggota organisasi bernama Beekeepers, yaitu Jason Statham, yang tinggal di sebuah kota Oahaven yang tenang dan menjalani hidup damai. Jason Statham atau Lee mulai dilanda kesedihan yang sangat mendalam ketika sahabatnya dan tetangganya dibunuh. Karena itu Lee mulai berupaya membalas dendam dan ingin mengungkap siapa yang membunuh sahabat dan tetangganya itu. Kini Lee dipenuhi oleh ambisi balas dendam sehingga terlibat perjalanan penuh aksi yang sangat berbahaya. Tanpa panjang kali lebar lagi kawan-kawan, inilah alur ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan sang tokoh utama dalam film ini yang bernama Lee. Dia adalah seorang mantan pasukan rahasia yang disebut dengan Beekeeper atau peternak lebah. Dalam film ini, The Beekeeper adalah sebuah organisasi rahasia pemerintah dalam membersihkan suatu kasus di luar penegakan hukum. Dalam masa pensiunnya, Lee menyewa sebuah gudang milik Nyonya Parker untuk tempat tinggalnya dan juga menghabiskan waktunya membuat beberapa madu dari peternakan lebahnya. Nyonya Parker juga ternyata adalah seorang pensiunan yang hidup seorang diri. Ia menghabiskan waktunya sebagai ketua donasi dari badan amal bagi anak-anak yang kurang mampu. Karena itulah ia merasa sangat senang dengan kehadiran Lee yang menempati gudangnya. Begitu juga dengan Lee, ia sangat berterima kasih telah diizinkan untuk tinggal di gudang Nyonya Parker tersebut. Dan dalam perbincangan itu, Nyonya Parker mengajak Lee untuk makan malam bersama setelah ia menyelesaikan pekerjaannya. Namun hal yang tidak terduga pun terjadi, yaitu ketika Nyonya Parker sedang bekerja di depan laptopnya, tiba-tiba muncul peringatan yang mengatakan bahwa harddisk komputernya terinfeksi oleh virus dan ia diminta segera untuk menghubungi call center yang tertera jika tidak ingin data-data dalam komputernya rusak atau terhapus secara permanen. Dengan keadaan panik, Nyonya Parker pun segera menghubungi call center tersebut. Namun, nomor telepon yang ia hubungi ternyata adalah sebuah organisasi yang berkedok sebagai perusahaan antivirus. Dan aplikasi yang terinstal di laptop Nyonya Parker ternyata telah terpasang suatu sistem yang membuat mereka bisa mengendalikan laptopnya Nyonya Parker dari jarak jauh. Dan dengan cepat mereka bisa melacak dan membuka riwayat beberapa akun tabungan yang tersimpan di dalam laptop tersebut. Nyonya Parker yang kebingungan sempat bertanya mengapa laptopnya tiba-tiba seperti ini. Namun Gunner yang merupakan manajer dari perusahaan itu berkata bahwa itu adalah hal yang biasa untuk bisa menghapus beberapa virus dari laptopnya. Dan dari sinilah ia mulai memanipulasi Nyonya Parker. Sebagai permintaan maaf karena telah terjadi gangguan sistem dari aplikasi mereka, Gunner meminta rekening Nyonya Parker untuk mengirimkan uang sebagai tanda maaf. Dan setelah transaksi itu dilakukan, Parker sangat terkejut karena Gunner mengirim uang sejumlah $50.000. Gunner pun berpura-pura kaget lalu mengatakan kepada Parker, seharusnya ia hanya mengirim $500 saja. Ia lalu memohon kepada Nyonya Parker untuk bisa mengirimkan kembali uang sisanya ke rekening milik Gunner. Karena merasa kasihan kepada Gunner, Parker pun segera mengakses tabungannya memakai laptop tersebut dan tiba-tiba setelah Parker memasukkan password rekeningnya, semua tabungan miliknya hilang seketika. Begitu juga dengan tabungan donasi badan amal yang selama ini ia kelola senilai $2 juta.
Mengetahui ia telah ditipu, Nyonya Parker pun tidak bisa berbuat apa-apa. Di lain cerita, Lee yang sibuk dengan lebahnya. Ia terlihat sedang membuat madu, dan ketika semua itu sudah selesai, ia menuju ke rumah Nyonya Parker untuk memberikan madu tersebut. Namun setibanya di sana, keadaan rumahnya sangat gelap. Karena tidak ada jawaban, ia pun langsung masuk ke dalam rumah. Namun tiba-tiba, Verona yang merupakan putri dari Nyonya Parker menodongkan senjatanya ke arah Lee. Dan di dalam ruangan itu mereka melihat Nyonya Parker yang telah tewas bunuh diri. Dengan keadaan yang kacau itu, Verona yang merupakan seorang petugas FBI segera menghubungi beberapa rekannya untuk menyelidiki ibunya. Kemudian membawa Lee untuk diinterogasi. Namun, pada akhirnya Verona menyadari penyebab mengapa ibunya memutuskan untuk bunuh diri. Keesokan harinya, Lee yang dinyatakan bersih dari kasus tersebut dan dia hanyalah seorang penyewa gedung milik Nyonya Parker. Verona yang merasa bersalah lalu meminta maaf kepada Lee karena telah menuduhnya terlibat dalam kematian ibunya. Dan Verona juga mengatakan penyebab ibunya memutuskan bunuh diri karena telah ditipu oleh organisasi yang berkedokkan senter antivirus yang telah menguras habis tabungan ibunya. Dan ternyata organisasi tersebut telah menjadi buronan dari pihak FBI. Namun sampai saat ini pihak FBI sendiri masih belum bisa melacak keberadaan dari kelompok tersebut. Mendengar fakta itu, Lee segera menghubungi teman lamanya di Beekeeper untuk mencari alamat dari kelompok tersebut. Dan tidak butuh waktu lama, Lee bisa mengetahui nama dan lokasi dari organisasi yang berkedok perusahaan call center United Data Group tersebut. Dengan membawa 2 derigen bensin, ia pun bisa masuk dengan mudah dan membantai 2 petugas yang berjaga. Yeah, that's not happening, buddy. You're not going any fucking where. Setelah masuk ke dalam, Lee pun menghajar salah satu orang di sana dan meminta mereka semua untuk berjanji tidak akan mencuri lagi dari orang-orang tua yang rentan dan lemah. Kemudian ia meminta mereka semua untuk keluar karena ia akan membakar habis gedung tersebut. Namun tiba-tiba Gunner dan anak buahnya datang untuk menghentikan Lee. Seperti yang kita ketahui, pembantaian pun berlangsung dengan sangat cepat. Keadaan pun dikuasai oleh Lee. Dengan bensin yang telah ia siram ke semua komputer yang ada di gedung tersebut, ia lalu memasang sebuah alat di panggilan masuk yang akan membuat percikan api keluar dari kabel-kabel tersebut. Dan ia berkata kepada Gunner untuk segera pergi jika tidak ingin terbakar hidup-hidup. Kemudian kita akan diperkenalkan dengan pemilik dari perusahaan phishing yang kaya raya bernama Derek. Di saat itu ia mendapat laporan dari Gunner bahwa gedung dari perusahaannya telah terbakar habis oleh seorang pria yang mengaku sebagai peternak lebah. Mendengar itu, Derek pun tidak percaya bahwa semua itu dilakukan oleh satu orang. Derek pun lalu meminta Gunner untuk mencari tahu keberadaan pria itu dan menyewa beberapa pembunuh bayaran untuk menghabisinya. Di sisi lain, Verona yang mendapatkan kabar adanya kebakaran di gedung call center yang ternyata telah menipu ibunya terlihat sangat senang mendengar kabar tersebut. Beberapa waktu kemudian, Gunner dan anak buahnya pun berhasil menemukan Lee yang sedang sibuk dengan lebahnya. Dan begitu Lee pergi, mereka merusak sarang lebah milik Lee dan kemudian mengikutinya. Namun tidak diduga-duga, Lee ternyata telah mengetahui kedatangan Gunner dan anak buahnya.
dan Lee pun telah siap membantai mereka semua. Setelah itu, Lee sengaja tidak membunuh Gunner dan meninggalkannya begitu saja. Di sisi lain, kita melihat Prona yang tengah menginterogasi beberapa karyawan di gedung call center. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan kabar terbakarnya gudang milik ibunya. Dan sesampainya di sana, fakta lain pun terungkap. Prona dan anak buahnya menemukan ID card karyawan United Data Group, yang bisa disimpulkan bahwa beberapa mayat itu adalah karyawan dari gedung call center yang terbakar. Dan ia juga menduga mungkin semua kejadian ini ada hubungannya dengan Lee yang tinggal di gudang ibunya. I don't know. Di saat yang sama, Gunner yang selamat terlihat di mobil dan melaporkan kepada Derek bahwa rencananya telah gagal dan semua jari kanannya dipotong oleh peternak lebah. Mendengar itu, Derek pun terkejut dan menanyakan siapa sebenarnya pria itu. Namun yang Gunner ketahui, pria tersebut hanyalah seorang peternak lebah biasa yang marah karena sarang lebahnya diganggu dan dirusak oleh mereka. Dan tiba-tiba, tanpa Gunner sadari, Lee ternyata sudah mengikutinya. Lalu ia mengikat Gunner dengan erat dan menyambungkan tali tersebut ke mobil truknya. Kejadian itu pun didengar langsung oleh Derek lewat telepon yang masih tersambung. Lee lalu mengangkat telepon itu dan mengatakan bahwa ia juga akan membunuh Derek dan membakarnya hidup-hidup. Singkat cerita, Prona dan suaminya masih terlihat mencari informasi tentang siapa pelaku dari kejadian terbakarnya gedung call center dan gudang milik ibunya. Dan ketika mereka mencari informasi tentang Lee, tidak ada satupun data yang tercantum di setiap database mereka. Dan mereka menyimpulkan bahwa mungkin saja Lee adalah orang yang mengikuti program pasukan rahasia pemerintah. Tidak berselang lama dari itu, mereka pun menerima laporan bahwa Gunner yang merupakan manajer dari United Data Group ditemukan tewas tenggelam dengan keadaan terikat bersama mobil truk Lee. Di sisi lain, Derek ternyata adalah anak dari mantan direktur CIA yang bernama Wallace. Faktanya selama ini, Wallace lah yang melindungi nama baik dari setiap tindakan yang dilakukan oleh Derek. Dengan kata lain, semua hal negatif yang dilakukan Derek dilindungi oleh kuasa dari ayahnya yang menjabat sebagai direktur CIA. Tidak cukup di situ, fakta yang sangat mengejutkan, Derek juga ternyata adalah anak dari Jessica Danforth yang baru saja terpilih dan dilantik sebagai presiden negara Amerika. Presiden Jessica akhirnya mengetahui apa sebenarnya masalah anaknya dan mengatakan untuk memberikan perlindungan penuh untuk Derek, karena Derek memang selalu merasa ketakutan setiap kali bertemu dengannya. Dengan perintah langsung dari presiden yang merupakan ibu dari anaknya sendiri, Wallace lalu menghubungi direktur CIA dan menanyakan tentang beekeeper yang bernama Lee. Dan setelah mengetahui bahwa status Lee sudah tidak aktif lagi, Wallace pun memerintahkan beekeeper yang lain untuk segera membunuhnya. Di sisi lain, Lee yang sedang mengisi bensin tiba-tiba diserang dengan brutal oleh beekeeper yang bernama Anna. Namun hal itu tidaklah cukup untuk bisa menghentikan Lee, dan dengan sadis Lee pun membakar Anna hidup-hidup lalu memotong jarinya dan pergi begitu saja.
Di saat yang sama, Direktur CIA mengabarkan kepada Wallace bahwa usahanya untuk menghentikan Lee telah gagal. Meskipun Wallace meminta Direktur CIA untuk mengirimkan beekeeper yang lain, namun hal itu tidak bisa dilakukan karena memang setelah mereka mengetahui situasi yang terjadi, para beekeeper memutuskan untuk tetap netral. Mengetahui itu, Wallace dengan cepat menghubungi beberapa mantan anak buahnya untuk berkumpul di suatu tempat. Ia menjelaskan kepada mereka tentang pasukan khusus rahasia beekeeper yang berada di dalam CIA. Semua beekeeper diprogram untuk bisa tetap menjaga sarangnya, tetap aman, dan bisa menjadi mekanisme yang menjaga keamanan negara di luar dari rantai komando. Dengan kata lain, para beekeeper diberi wewenang untuk bertindak sesuai kehendaknya di luar perintah demi keadilan warga dan juga kepentingan negaranya. Namun, setelah Wallace menjelaskan semuanya, ia memanipulasi mereka semua dengan mengarang cerita tentang Lee yang sudah tidak aktif lagi menjadi beekeeper. Ia mengatakan Lee bertindak sesuka hatinya demi melindungi sarangnya. Kemudian, Wallace pun memerintahkan kepada semua pasukannya untuk bisa menonaktifkan dan membunuh Lee dengan segera. Di lain cerita, Perona yang sedang menyelidiki peledakan SPBU akhirnya menyadari mayat yang ada di lokasi tersebut adalah Anna yang tidak ada di dalam database kepolisian maupun pemerintah. Dengan begitu, ia pun menyimpulkan bahwa Anna juga merupakan pasukan khusus rahasia yang sama dengan Lee dengan sebutan beekeeper. Meskipun mereka masih belum mengetahui motif Anna menyerang Lee, namun dari urutan kejadiannya, Perona sudah mengetahui tujuan Lee selanjutnya. Singkat cerita, adegan akan berpindah ke lokasi gedung Nistar United, di mana gedung itu merupakan perusahaan berkedok kredit yang juga dimiliki oleh Derek Danforth. Pasukan Wallace yang telah lebih dulu sudah ada di sana meminta pasukan FBI untuk tidak masuk dan hanya berjaga di luar saja. Dan di saat pasukan FBI menyusun rencananya, Lee datang dan dengan santainya dia melumpuhkan mereka semua. Di sisi lain, kita diperlihatkan semua pasukan Wallace yang sedang berada di dalam gedung dikejutkan dengan adanya Lee yang tiba-tiba sudah ada di sana. Dan pembantaian pun kembali terjadi. Setelah semua selesai, Lee menghampiri manajer dari gedung itu dan menanyakan siapa sebenarnya pemilik dari perusahaan penipuan itu. Meskipun pada awalnya manajer itu bersikukuh keras tidak mau memberitahu Lee, namun pada akhirnya ia menunjukkan siapa sebenarnya otak di balik perusahaan tersebut sambil berkata bahwa mereka mempunyai kekuasaan yang tidak akan tersentuh. Dan Lee mengatakan tidak ada seorang pun yang tidak bisa ia sentuh. Terkadang jika kuasanya itu tidak seimbang, kau harus mengganti sang ratu. Namun tiba-tiba Perona dan anak buahnya datang menodongkan senjata ke arah Lee. Namun dengan cepat Lee bisa kabur dari tempat itu. Dan ketika Perona melihat wallpaper desktop komputer di sana, ia pun sangat terkejut karena ternyata pemilik dari perusahaan itu adalah anak dari Presiden Danforth. Di sisi lain, Wallace yang mendapatkan kabar jika semua anak buahnya telah tewas. Ia tidak memiliki cara lain selain meminta Derek untuk berlindung di rumah ibunya yang tidak lain adalah Presiden Danforth. Sementara itu, Perona yang telah mengetahui siapa sebenarnya otak di balik kasus penipuan yang berkedok perusahaan besar,
memberitahu kasus itu kepada direktur FBI. Dan faktanya, software yang mereka gunakan untuk bisa mengidentifikasi semua jasad dari para korban dengan cepat adalah software yang berasal dari CIA. Perusahaan lain yang terlibat adalah perusahaan Derek yang dimiliki dan dijalankan oleh Jessica Danforth sebelum ia dilantik menjadi Presiden Amerika. Dari semua kejahatan itu, mereka pun menyimpulkan target Lee selanjutnya adalah pemilik dua perusahaan tersebut. Dengan begitu, Perona dan suaminya ditugaskan langsung untuk berjaga di rumah Presiden Danforth. Wallace yang tidak tinggal diam ternyata menyewa beberapa pembunuh bayaran untuk menjaga Danforth dari ancaman Lee. Meskipun pengawalan dan keamanan Presiden sangat ketat, namun Wallace mengetahui siapa backkeeper sebenarnya. Dan benar saja, pengamanan yang sangat ketat itu tidaklah cukup untuk menghentikan Lee. Dengan cepat, ia bisa masuk lewat pipa pembuangan dan bersembunyi di kolong truk dan membungkam salah satu penjaga dan melewati semua itu dengan mudah. Setelah itu, Lee memasang bom di beberapa mobil FBI yang berjaga lalu berganti pakaian. Di sisi lain, Direktur FBI yang sudah ada di sana memberitahu semua kejadian yang telah terjadi selama ini kepada Presiden. Dan semua hal itu berhubungan langsung dengan Danforth. Karena tanpa sepengetahuan dari ibunya yang merupakan Presiden, Derek Danforth telah memakai perangkat lunak CIA untuk menjalankan bisnisnya dan menipu banyak orang. Dan tidak cukup di situ, ternyata biaya dari kampanye yang dipakai oleh Presiden Danforth adalah bersumber dari dana tersebut. Di saat yang sama, Perona melihat Lee sudah berada di dalam rumah Presiden dan segera mengerahkan anak buahnya untuk membunuh Lee. Ketika keadaan Lee terpojok, Wallace meminta pembunuh bayarannya untuk segera membunuhnya. Place your fingers behind your head. Pinky pick. To be. Namun, tiba-tiba Lee meledakkan bom yang sudah ia pasang dan keadaan pun kembali berbalik. Dengan keahliannya, Lee mampu melumpuhkan mereka semua dan berhasil masuk ke dalam rumah. Sementara itu, Presiden Danforth tidak menyangka bahwa anaknya telah merusak reputasinya sebagai presiden dan berniat mengatakan yang sebenarnya kepada publik tentang semua kekacauan yang terjadi yang disebabkan oleh anaknya sendiri. Kita kembali ke pembantaian. Kita akan melihat bahwasannya Lee sama sekali tidak membunuh semua anggota penegak hukum dan hanya melumpuhkannya saja. Namun tidak dengan pasukan bayaran Wallace yang ia bantai dengan sadis. Di sisi lain, Tuan Wallace yang berjaga di pintu mencoba menahan Lee untuk tidak masuk. Namun hal yang ia lakukan hanyalah sia-sia, dan karena memang tujuan Lee untuk membunuh Danforth masih belum tercapai. Sedangkan Derek yang posisinya telah terpojok tiba-tiba saja mengambil senjata dan menembak Direktur FBI. Dan di waktu yang sama, Lee datang dengan meledakkan pintu ruangan tersebut. Begitu juga dengan Perona yang datang dengan menodongkan senjatanya ke arah Lee. Derek juga tiba-tiba menyandra Presiden yang tidak lain adalah ibunya sendiri. Dengan keadaan seperti itu, Lee membaca situasi dan mengatakan kepada Perona kalau bisa memutuskan untuk siapa dia sebenarnya bekerja. Untuk hukum atau keadilan atau untuk yang lain. Dan tiba-tiba saja dengan cepat Lee menembak kepala Derek dan pergi dari sana. Meskipun Perona mempunyai kesempatan untuk menembak Lee, namun hal itu tidak ia lakukan dan ia membiarkan Lee pergi begitu saja.
Film pun tamat kawan-kawan. Terima kasih.